Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para mahasiswa yang saya hormati, kita masih melanjutkan pembahasan kita dalam mata kuliah Ad-Dakhil fi At-Tafsir. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas 4 bentuk dakhilun naqli. Kita sampaikan sebelumnya bahwa dakhilun naqli ada 9. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas 4 bentuk dakhilun naqli: menafsirkan Al-Quran dengan hadis yang tidak sahih, menafsirkan Al-Quran dengan qaul sahabi yang tidak sahih, menafsirkan Al-Quran dengan Israiliyat sahabat, dan yang keempat adalah menafsirkan Al-Quran dengan qaul sahabi yang kontradiktif dengan qaul sahabi yang lain dan tidak mungkin dikompromikan. 4 ini semuanya masuk dakhilun naqli, kecuali pada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga tadi seperti kita katakan, menafsirkan Al-Quran dengan Israiliyat sahabat. Israiliyat itu bersumber dari sahabat. Israiliyat tersebut dijadikan sebagai penafsir Al-Quran, maka masuk dakhilun naqli nomor 3. Hanya saja dengan syarat Israiliyat tersebut adalah bentuk Israiliyat yang kedua atau yang ketiga. Sebagaimana kita katakan, Israiliyat itu terbagi 3. Yang pertama sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih. Yang kedua tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih. Dan yang ketiga tidak diketahui kualitasnya. Kalau Israiliyat itu bersumber dari sahabat dan masuk nomor pertama, maka itu tidak dakhil, tetapi asil. Inilah 4 bentuk dakhilun naqli yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Sebagaimana kita katakan, dakhilun naqli ada 9. Dengan demikian yang belum kita bahas adalah 5 lagi. Ketika kita mendiskusikan tentang pengertian istilahi ad-dakhil fit tafsir, kita katakan bahwa ad-dakhil fit tafsir pengertian istilahinya adalah manukila minat tafsiri walam yasbut naqluhu aw sabata walakin ala khilafi al-qabul au ma kana min qabili ar-ra'yi al-fasid. Inilah
pengertian istilahi ad-dakhil fi tafsir. Yang pertama, menafsirkan Al-Quran dengan al-ma'sur yang tidak sahih. Nah, kita katakan bentuknya ada 6. Yang kedua, au sabata walakin ala khilafi al-qabul, atau maksur tersebut sahih tetapi tidak diterima. Kita katakan bentuknya ada 3. Dan yang ketiga adalah au makana min qabili ar-ra'yi al-fasid, menafsirkan Al-Quran dengan pemikiran yang salah. Bentuknya ada 7. Ya. Dengan demikian asilun naqli itu ada 7, sedangkan dakhilun naqli ada 9. Seperti nanti akan kita lihat 1 sampai 6 itu adalah masuk pada menafsirkan Al-Quran dengan al-ma'sur yang tidak sahih. Sedangkan 7, 8, dan 9 itu nanti masuk pada au sabata walakin ala khilafi al-qabul, menafsirkan Al-Quran dengan al-ma'sur yang sahih tetapi tidak diterima. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bentuk yang kelima. Makana tafsiran lil Quran bima lam yasbut min ma'sur at-tabi'in. Ya, menafsirkan Al-Quran Al-Karim dengan maksur tabi'i yang tidak sahih. Ya, inilah dakhilun naqli yang kelima. Yang kita jadikan sebagai penafsir Al-Quran itu bukan hadis, bukan qaul sahabi, tetapi qaul tabi'i. Dan qaul tabi'i tersebut tidak sahih. Ya. Apa contohnya? Contohnya kita ambil kisah Al-Gharaniq. Ya. Cerita Al-Gharaniq. Ya. Di buku-buku sejarah dan di sebagian kitab-kitab tafsir, cerita ini sangat populer. Hanya saja sebagian buku dan kitab tafsir tersebut menyampaikannya, menuturkan cerita tersebut tanpa ada komentar sedikit pun. Ya. Dan sebahagian yang lain menukil cerita tersebut dengan menyatakan itu cerita yang dapat diterima karena bersumber dari tabi'i. Sedangkan yang ketiga menukil cerita tersebut dengan menyatakan cerita tersebut tidak sahih, tidak ada dasarnya. Cerita tersebut hanyalah sebuah kebohongan. Dengan demikian kita lihat apakah kisah Al-Gharaniq. Ya, Gharaniq itu jamak. Jamak, mufradnya bermacam-macam. Ada yang menyatakan mufradnya adalah ya,
Nah, ada yang menyatakan gharanik itu adalah jamak dari hurnuk. Ada yang menyatakan dari lapal ini dengan baris yang berbeda, yaitu gharnak. Ada lagi yang menyatakan gharnik, ya, jamaknya adalah gharanik. Lalu apakah arti al-hurnuk atau al-gharnak atau al-gharnik? Yang jamaknya adalah al-gharanik, artinya adalah burung bangau, sejenis burung yang biasa hidup di tempat-tempat dekat air, yang warnanya hanya dua, hitam atau putih. Itulah arti al-gharanik, burung bangau. Ya, bisa juga berarti dengan yang penting yang sejenis dengan burung bangau. Ya, seperti apa? Burung elang, burung dan yang lain-lain. Baik, bagaimanakah cerita al-gharanik ini sampai tertera di dalam kitab-kitab tafsir? Ya, ceritanya adalah di masa dakwah Makki, ketika Nabi berdakwah di kota Mekah, Nabi membaca surah An-Najmu wan najmi iza hawa, dan selanjutnya surah An-Najm. Sebagaimana kita ketahui, pada periode Mekah kaum muslimin minoritas, dan Nabi membacakan sebagian ayat-ayat Al-Quran di serambi Masjidil Haram. Orang-orang kafir sudah biasa mendekat dengan majlis Nabi dan mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabatnya. Orang-orang kafir musyrik ikut duduk dekat, tidak bergabung dengan majlis Nabi, tetapi mendekati majlis Nabi dan mendengarkan apa ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi. Pada suatu hari Nabi membacakan surah An-Najm kepada para sahabatnya, ya. Kemudian sampailah beliau kepada ayat 19. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Ra'a, melihat, tetapi ra'a di sini artinya memikirkan. Afara'aitum, wahai orang kafir, tidakkah kamu pikirkan Al-Lata? Lata adalah salah satu nama dewa, nama patung yang ada di Masjidil Haram. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Uzza demikian juga nama dewa, nama patung berhala yang biasa disembah oleh orang-orang kafir Makkah dan Arab Jazirah lainnya. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Tidakkah kamu memikirkan Lata dan Uzza? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat, dan Manat, patung Manat, dewa Manat. As-salisatal ukhra, ya, ketiga yang lain.
di sekitar Masjidil Haram ada 360 patung ya, tetapi yang populer dan dominan hanya beberapa saja, antaranya adalah Lata, Uzza, dan Manat. Apakah sambungan ayat ini? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata salisatal ukhra. Sambungannya adalah alakumuz zakaru walahul unsa. Wahai orang kafir, pantaskah kamu anggap yang laki-laki itu untuk kamu, sedangkan yang nama-nama yang perempuan itu untuk Allah. Alakumuz zakaru walahul unsa. Inilah sambungan ayat ya. Tetapi menurut cerita kisah Al-Qaranik, sambungan ayat tidak demikian. Sambungan ayatnya adalah sebelum alakumuz zakaru wal unsa dan setelah wa manatas salisatal ukhra, ada dua potongan ayat lain. Kalau begitu, apa dua potongan ayat yang disisipkan antara ayat 20 dan 21? Ya, afara'aitumul Lata wal Uzza ayat 19, wa manatas salisatal ukhra ayat 20, alakumuz zakaru walahul unsa ayat 21. Antara ayat 20 dan 21 ini ada dua ayat lain, yaitu tilkal gharaniqul ula. Tilkal gharaniqul ula, itulah al-gharanik yang maha mulia. Wa inna syafa'atuhunna turtaja. Syafaat al-gharanik ini turtaja, diharapkan, efektif, bermanfaat ya. Kalau begitu, apa kaitan burung bangau dengan nama-nama berhala tersebut? Ya, asal nama sudah diabaikan. Yang penting arti al-gharanik di sini adalah nama-nama patung-patung yang ada di sekitar Masjidil Haram, bukan kembali kepada makna asal kalimat tersebut. Kalau begitu, bunyi ayat versi cerita Qissatul Gharanik adalah afara'aitumul Lata wal Uzza. Apakah kamu tidak memikirkan patung Lata dan Uzza, wa manatas salisatal ukhra, dan patung Manah dan tiga yang lain. Tilkal gharaniqul ula, itulah patung-patung, nama-nama patung yang maha mulia. Wa inna syafa'atahunna, syafaat patung-patung tersebut, pertolongan patung-patung tersebut efektif, turtaja, diharapkan, bermanfaat. Dan kata-kata yang searti dengannya. Mendengar
lafal ayat tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna turtaja, orang-orang kafir yang ada di dekat majlis Nabi kagum. Mereka berkata, demi Allah, baru hari inilah Muhammad memuji Tuhan kita. Selama ini Muhammad mencela, memaki, membodoh-bodohkan akal kita. Pada hari ini Muhammad memuji Tuhan kita dengan menyatakan tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna turtaja. Akhirnya mereka sujud di dekat majelis Nabi. Inilah ringkasan cerita Al-Gharanik. Bagaimanakah bila surah An-Najm ayat 19 dan 20 kita tafsirkan dengan cerita burung-burung bangau ini? Tafsirnya menjadi dakhilun naqli. Mengapa? Karena cerita burung-burung bangau ini bersumber dari tabi'in dan statusnya tidak sahih. Menafsirkan Al-Quran dengan maksur tabi'i yang tidak sahih adalah dakhilun naqli nomor 5. Baik, mengapakah cerita Al-Gharanik ini tidak sahih? Para ulama menyatakan yang pertama, sanadnya tidak sahih. Semuanya hanya sampai kepada tabi'i. Tabi'i tidak pernah bertemu dengan Nabi. Kemudian tidak sahih. Yang kedua adalah kontradiktif dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal kenabian beliau berdakwah untuk menegakkan tauhid. Ayat-ayat Al-Quran banyak sekali itu mengecam berhala-berhala dan sikap orang kafir yang menyekutukan Allah. Surah Al-Bayyinah, surah Al-Kafirun, dan ayat-ayat yang lain adalah pada intinya adalah berbicara masalah tauhid dan mengecam sikap syirik dan kekafiran mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, benar masalah sujud orang kafir itu ada di Sahih Bukhari. Tetapi kasusnya beda. Antara kisah Al-Gharanik dengan yang ada di Sahih Bukhari beda. Walaupun sama-sama bercerita masalah sujudnya orang kafir ketika mendengar surah An-Najm. Di mana perbedaannya? Perbedaannya ada dua. Yang pertama, di kisah Al-Gharanik ini
disebutkan orang kafir sujud di akhir ayat 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatas salisatal ukhra. Lalu ada sisipan ayat tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna turtaja. Mereka sujud. Sementara di Sahih Bukhari mereka sujud setelah Nabi sujud. Nabi selesai membaca surah An-Najm, Nabi sujud, para sahabat sujud, dan mereka orang kafir yang ada di sekitar majlis Nabi ikut sujud, yaitu akhir surah An-Najm. Fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu lillahi wa'budu. Bersujudlah kepada Allah dan beribadahlah kepadanya. Ayat 62 surah An-Najm. Kalau begitu ada selisih 42 ayat di Bukhari di akhir An-Najm, yaitu ayat 62, di kisah Al-Gharanik di ayat 20. Beda tempat, beda tempat ayat ya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah di kisah Al-Gharanik disebutkan sebab sujudnya orang kafir ketika mendengar surah An-Najm adalah karena mendengar tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna turtaja. Sementara di Sahih Bukhari sebab sujudnya orang kafir bukan karena cerita burung bangau ini ya, tetapi karena hebatnya pengaruh bacaan ayat Al-Quran. Orang kafir, sekalipun mereka kafir, karena bahasa Al-Quran yang sangat indah dan menyentuh hati mereka, mereka sujud ya. Iman belum masuk ke hati mereka, tetapi ayat Al-Quran sudah menyentuh hati mereka. Kemudian mereka melihat suasana Nabi dan para sahabat sujud. Ibarat petinju, dia sudah tidak mampu, dia sudah kehilangan tenaga untuk meninju lawannya, sudah tidak berdaya lagi. Dalam kondisi tidak berdaya ini, dia dipukul dengan kuat oleh lawannya, dia langsung jatuh ya. Demikianlah tamsil orang kafir ketika itu. Ayat-ayat Al-Quran di akhir surah An-Najm sangat-sangat indah dan menakutkan mereka. Mereka sudah tidak mampu menahan diri mereka lagi. Dalam ketidakmampuan seperti ini, tiba-tiba mereka melihat pemandangan Nabi dan para sahabat sujud. Akhirnya otomatis mereka ikut sujud sekalipun mereka belum beriman. Sampai-sampai di dalam Sahih Bukhari disebut semua orang kafir yang ada di majelis tersebut ikut sujud ya. Hanya satu yang tidak sujud, yaitu Ubay bin Khalaf. Hanya saja
karena dia juga tidak mampu menguasai dirinya, dia mengambil batu, mengambil tanah dan meletakkannya ke jidatnya. Artinya dia juga ikut sujud. Ya. Jadi mohon maaf para mahasiswa, kontras sekali ayat ini dengan sebahagian mahasiswa UIN. Ya, mahasiswa UIN beriman ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang sangat indah dan bahasanya sangat indah, isinya sangat baik, dan ada perintah untuk sujud, mereka tidak sujud. Mengapa? Karena walaupun mereka sudah beriman, ayat Al-Quran tidak menyentuh hati mereka. Mereka tidak paham ayat yang mereka dengar. Sebaliknya orang kafir tadi, mereka belum beriman, tetapi karena mereka paham dan merasakan keindahan bahasa Al-Quran dan tingginya isi bahasa tersebut, mereka sujud. Yang muslim tidak sujud, yang kafir sujud. Ya. Ini ada berapa? Yang pertama, karena sanadnya tidak, kisah Al-Qaranik ini tidak diterima karena yang pertama sanadnya tidak sahih, yang kedua kontradiktif dengan ajaran tauhid, dan yang ketiga kontradiktif dengan Sahih Bukhari. Kontradiktifnya di mana? Dari dua aspek. Aspek tempat dan aspek sebab. Ya, sebagaimana kita katakan tadi, dari aspek tempat di kisah Al-Qaranik disebutkan di ayat 20, padahal di Sahih Bukhari akhir surah An-Najm ayat 21. Aspek yang kedua, aspek sebab di kisah Al-Qaranik, karena Tuhan orang kafir dipuji dan dipuja, sementara di Sahih Bukhari karena mereka merasakan keindahan bahasa Al-Quran dan tinggi dan hebatnya kandungan ayat tersebut. Ini yang ketiga. Yang keempat, bukti bahwa kisah Al-Qaranik tersebut tidak sahih adalah ayat-ayat surah An-Najm dari awal sampai akhir itu berbicara masalah mengecam berhala-berhala yang tidak memberi manfaat. Konteks ayat dengan demikian berbicara bahwa berhala-berhala tersebut adalah tidak dapat memberi syafaat di sisi Allah. Padahal di kisah Al-Qaranik tersebut, wa inna syafa'atahunna turtaja. Baik, kalau demikian, mengapakah masih banyak kitab-kitab tafsir yang menukil kisah-kisah Qaranik ini di dalam kitab tafsir? Salah satu sebabnya adalah karena maksur tabi'in ini menurut mereka sahih. Mengapa sahih? Karena ada beberapa jalur. Ya,
mursal bila bersumber dari beberapa jalur, maka walaupun dia dhaif, maka bisa terangkat menjadi sahih selama dhaifnya bukan karena berdusta atau memalsukan hadis. A lemah, B lemah, C lemah, D lemah. Ya, selama lemah mereka ini lemah yang wajar, ya, tidak karena tangan dan kakinya putus, ya, bila mereka berempat bergabung, mereka mampu mengangkat meja yang berat. A sendiri tidak mampu, B sendiri tidak mampu, C sendiri tidak, D sendiri tidak. Tapi kalau mereka bergabung, lemah tambah lemah, tambah lemah, tambah lemah menjadi kuat. Ya. Demikian juga lah, memang benar maksur tabi'i itu mursal. Memang benar dia tidak sahih, tetapi karena ada beberapa jalur, maka lemah tambah lemah, tambah lemah, tambah lemah menjadi naik, menjadi hasan. Inilah pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, menyatakan kisah Al-Gharanik ini sahih secara sanad. Ya. Tetapi benarkah Ibnu Hajar Al-Asqalani menerima kisah ini? Ya, ternyata versinya berbeda. Cerita pokoknya sama, cerita inti dari Al-Gharanik ini sama. Yang menjadi permasalahan adalah siapa yang mengucapkan tilkal gharani kullu ula wa inna syafa'atahunna turtaja. Ada 3 pendapat. Yang pertama menyatakan setan melintir lidah Nabi ketika Nabi membaca ayat surah An-Najm. Setan mampu menguasai lidah Nabi, lalu dipelintir, digerakkannya sehingga Nabi membaca tilkal gharani kul ula wa inna syafa'atahunna turtaja. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Jibril mewahyukan kepada Nabi lafal tambahan ini. Yang pertama mustahil, karena Nabi adalah maksum. Yang kedua mustahil juga, karena Jibril adalah aminul wahyi, yang dipercaya dalam menyampaikan wahyu. Mustahil ini tambahan dari Jibril. Mustahil Nabi tidak bisa membedakan apakah ini wahyu dari Allah atau tambahan dari Jibril atau ucapan setan. Dan yang paling ringan adalah nomor 3. Dan nomor 3 inilah yang diterima oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Banyak ulama yang menghujat beliau, padahal beliau tidak menyatakan yang pertama atau kedua. Beliau hanya menyatakan yang ketiga. Apa yang ketiga?
ketika Nabi membaca afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra, setan berteriak. Setan berteriak di dekat orang-orang kafir. Lalu orang kafir menduga teriakan setan ini adalah bersumber dari Nabi. Karena itu mereka katakan, "Wih, Muhammad hari ini memuji Tuhan kita. Tidak pernah kita dengar pujian seperti ini sebelumnya." Lalu mereka sujud. Ya. Jadi kalimat tilkal gharani kul ula dan seterusnya menurut versi yang ketiga, dan ini yang paling ringan, adalah ucapan syaitan ketika Nabi berhenti membaca wa manatas salisatal ukhra, berhenti sejenak, syaitan mengucapkan lafal ini di telinga didengar oleh orang-orang kafir, dan mereka menduga lafal ini atau kalimat ini bersumber dari Nabi. Karena itu mereka sujud. Inilah pilihan yang ketiga, pilihan yang paling ringan, tetapi sekalipun itu pilihan yang paling ringan, tetap saja sanadnya tidak sahih. Ya. Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat versi yang ketiga, versi yang ringan, dan beliau konsisten dengan ilmu mustalahul hadis bahwa maksur tabi'in bila diperkuat, bila sekalipun dhaif, bila diperkuat dengan beberapa jalur yang lain, naik menjadi hasan. Demikianlah sedikit masalah cerita burung-burung bangau yang dijadikan sebagai penafsir surah An-Najm di beberapa ayat, di beberapa kitab tafsir. Baik, kita lanjut ke bentuk dakhilun naqli nomor 6 adalah makana tafsiran lil Quran bil Israiliyat min mursalat at-tabi'in. Ya, menafsirkan Al-Quran dengan mursal tabi'i, menafsirkan Al-Quran dengan mursal tabi'i yang mengandung cerita Israiliyat. Ya. Nomor 3, dakhilun naqli nomor 3 adalah Israiliyat sahabat. Tapi ada satu pengecualian. Kalau Israiliyat itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih, tidak dakhil. Itu dakhilun naqli nomor 3. Dakhilun naqli nomor 6 hampir sama kasusnya. Kasusnya sama-sama Israiliyat. Bedanya apa? Bedanya sumbernya. Kalau nomor 3 Israiliyat sahabat, kalau nomor 6 Israiliyat tabi'i. Lalu apa beda yang lain? Beda yang lain adalah kalau nomor 3 Israiliyat sahabat tidak dakhil, malah menjadi asil kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih. Dakhilun naqli nomor 6 Israiliyat tabi'i tidak dakhil kalau dia diperkuat oleh mursal tabi'i yang
lain. Israiliyat tabi'i. Ada 1 atau 2 apalagi 3 jalur yang lain yang mendukungnya, maka dia tidak dakhil tetapi asil. Baik, apa contohnya? Ya, kita ambil contoh surah Al-Baqarah ayat 248. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum. Ya, setelah Nabi Musa alaihi salam wafat, ya, Bani Israel menemui salah seorang nabi mereka. Mereka katakan, kita harus berperang melawan musuh yang mengancam keamanan kampung kita. Lalu kita tidak bisa berperang tanpa ada raja. Nabi berkata, Allah telah mengutus kepada Anda seorang raja. Ya. Namanya Talut. Mendengar yang diangkat menjadi raja untuk mereka sekaligus sebagai panglima perang, mereka protes. Kenapa dia yang dipilih menjadi raja dari sekian banyak bangsa kami? Padahal Talut ini bukan orang kaya. Walam yu'ta sa'atam minal mal. Ya. Kenapa orang miskin diangkat menjadi pemimpin yang terhormat, raja sekaligus panglima? Nabi mereka berkata, itu pilihan Allah. Sekalipun dia miskin, Allah telah memilihnya menjadi pemimpin Anda. Lalu Nabi tersebut menyebutkan 2 keutamaan yang ada pada Talut yang membuat dia layak menjadi seorang pemimpin. Apa itu? Zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Ada 2 kelebihan. Dia seorang ilmuwan, ilmunya banyak, dan yang kedua tubuhnya kekar, tegap, kekar, dan kuat. Ya, ilmunya hebat, fisiknya juga istimewa. Sekalipun sudah dijelaskan bahwa itu pilihan Allah dan sudah dijelaskan alasan pemilihan, mereka masih tetap meminta. Baik, kalau itu pilihan Allah, apa tandanya? Apa tanda bahwa dia benar menjadi raja kami? Ya, maka di surah Al-Baqarah disebut, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum mir rabbikum. Tanda bahwa dia adalah raja kamu, nanti akan datang sebuah tabut. Tabut itu apa? Kotak. Ya, apa isi kotak tersebut? Isi kotak tersebut adalah sesuatu yang mendatangkan ketenangan, sakinah. Sakinah itu reda setelah sebelumnya bergejolak. Ya, bergejolak lalu reda, itu sakinah. Ya.
Apa kata Wahab bin Munabbih? Wahab bin Munabbih ini adalah tabi'i, dan ayat dia bercerita tentang Israiliyat karena masa lalu. Ya. Kata Wahab bin Munabbih, ayat hanya menyatakan tabut yang di dalamnya ada sakinah. Wahab bin Munabbih menyatakan arti sakinah di sini adalah bangkai kepala kucing. Ada bangkai kepala kucing di dalam tabut. Tabut ini dibawa dalam rangka berperang. Ya, kalau bangkai kepala kucing ini mengeluarkan suara-suara tertentu, tanda bahwa mereka akan menang dalam peperangan tersebut. Menafsirkan Al-Baqarah 248 dengan cerita Wahab bin Munabbih seperti ini adalah Dakhil Nakli nomor 6. Mengapa masuk nomor 6? Karena Israiliyatnya masuk kelompok nomor 3 yang tidak diketahui kualitasnya. Tidak ada ayat dan hadis yang membantahnya atau mendukungnya. Kalau ada yang mendukungnya masuk nomor 1, ada yang membantahnya masuk nomor 2, tidak ada yang membantah dan mendukung masuk nomor 3. Perkataan Wahab bin Munabbih ini masuk kelompok ke-3. Yang masuk nomor 3 semuanya dakhil, selama tidak diperkuat oleh mursal yang lain. Baik, dengan demikian selesailah pembahasan kita terhadap 6 dakhilun nakli yang masuk pada kelompok manukila minat tafsiri walam yasbut naqluhu, pada pengertian istilahi ad-dakhil. Sekarang kita masuk ke kelompok kedua, au sabata walakin ala khilafi al-qabul, maksurnya sahih tetapi tidak diterima. Maksur ya sahih tidak diterima itu masuk nomor 7, 8 dan 9. Tiga bentuk maksur sahih yang tidak diterima. Bila maksur sahih tersebut kita gunakan sebagai penafsir Al-Quran, maka tafsirnya dakhil. Dakhilun nakli nomor berapa? Mungkin 7, mungkin 8, mungkin 9. Apakah yang nomor 7? Ya, nomor 7 adalah makana tafsiran lil Quran bima yata'aradu ta'arudan hakikiyan yata'azzaru fihil jam'u ma'al ma'kuli min anwa' asilun nakli al-arba'ah al-ula. Menafsirkan Al-Quran dengan asilun nakli kelompok pertama. Kita masih ingat asilun nakli itu ada 7. Kelompok pertama 4, kelompok kedua 3. Kelompok pertama adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua dengan hadis sahih, 3 dengan kaul sahabi yang setara dengan hadis, dan yang keempat dengan ijma' sahabat atau tabi'i. 4 ini pada dasarnya adalah
asilun nakli. Tetapi bila yang 4 ini kontradiktif dengan logika positif dan digunakan sebagai penafsir Al-Quran, maka dan bentuk kontradiksinya tidak dapat dikompromikan, maka dia masuk dakhilun nakli nomor 7. Ya, contoh-contohnya sudah kita bahas ketika kita membahas at-ta'arud, kontradiksi, seperti menafsirkan ayat 60 surah Al-Anfal dengan Sahih Muslim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Di Al-Anfal ayat 60 ada lafal ribat. Di Sahih Muslim juga ada lafal ribat. Ayat Al-Qur'annya sahih, hadisnya sahih, tetapi kalau hadis ini kita gunakan sebagai penafsir Al-Anfal ayat 60, masuk dakhilun nakli nomor 7. Sahih Muslim menyebutkan 3 amalan pokok, 3 amalan istimewa, dan menyatakan itu adalah ribat. Fazalikumur ribat, diulangi 3 kali, fazalikumur ribat, fazalikumur ribat. Sekalipun hadis ini sahih, menjadi dakhil bila digunakan sebagai penafsir Al-Anfal ayat 60. Pindah kita ke dakhilun nakli nomor 8. Maka tafsiran lil Quran bima yata'aradu ta'arudan hakikiyan yata'azzaru fihil jam'u ma'al ma'kul walau zanniyan min anwa' asilun nakli as-salasah al-akhirah. Kita katakan sebelumnya asilun nakli ada 7. Kelompok pertama 1, 2, 3, 4. Kelompok kedua 4, 5, 6. Maaf, 5, 6, 7. 5, 6, 7 itu adalah kelompok asilun nakli kedua. Bila kelompok kedua ini kontradiktif dengan logika, sekalipun logikanya bukan logika positif tetapi logika asumtif dan digunakan sebagai penafsir Al-Quran, kontradiksinya tidak dapat dikompromikan, maka tafsir tersebut dakhilun nakli. Dakhilun nakli nomor berapa? Nomor 8. Apa contohnya? Sudah kita bahas ketika kita membahas kontradiksi antara akal asumtif dengan pendapat Ibnu Abbas, laisa hadza bin nikah innama huwa al-jima', pada surah An-Nur ayat 3. Menurut logika asumtif, mustahil zina itu perbuatan baik. Kontradiktif dengan pendapat Ibnu Abbas. Menurut logika asumtif, mustahil wanita baik-baik yang diperkosa disebut pezina. Mustahil. Pendapat logika asumtif ini kontradiktif dengan pendapat Ibnu Abbas.
Itu contoh yang sudah kita angkat pada ketika kita membahas kontradiksi antara akal asumtif dengan wahyu asumtif. Hal yang sama, contoh yang sama, sekedar untuk memperkaya contoh. Contoh yang lain adalah kita lihat pendapat Ibnu Mas'ud ya, pada surah Luqman ayat 6 ya. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhizaha huzwa ulaika lahum azabum muhin. Ya. Sebagian manusia ada yang membeli. Kalau membeli berarti dia mendapatkan sesuatu dengan imbalan sesuatu ya, dengan mengeluarkan sesuatu. Sebahagian manusia membeli lahwal hadis. Apakah arti lahwal hadis? Lahwal hadis artinya perkataan kosong, perkataan sia-sia. Liyudilla an sabilillah, dalla yadillu, sesat. Adalla yudillu, menyesatkan. Kalau begitu ada pihak yang disesatkan, maka kita tambah di sini annas. Liyudilla annasa, makna ayat agar menyesatkan manusia dari agama Allah tanpa ilmu. Yang menyesatkan manusia dari agama Allah itu dia sendiri tidak memiliki dasar yang kuat. Kemudian wayattakhizaha huzwa, lahwul hadis itu dijadikannya sebagai bahan olok-olok, bahan canda gurau ya. Maka apakah hukuman bagi mereka? Ulaika lahum azabum muhin, merekalah yang akan mendapat siksa yang menghinakan. Ahana yuhinu, menghinakan. Muhin, yang menghinakan. Ini di surah Luqman ayat 6. Kita lihat Ibnu Mas'ud adalah satu dari 4 tokoh tafsir dari kalangan sahabat. Ibnu Mas'ud adalah Abdullah Ibnu Mas'ud, satu dari 4 orang tokoh sahabat, 4 orang ahli tafsir dari kalangan sahabat. Apakah pendapat Ibnu Mas'ud terhadap ayat ini? Beliau menyatakan bahwa lahwul hadis di Luqman ayat 6 adalah al-ghina. Al-ghina itu artinya lagu, nyanyian. Ketika dia menyatakan bahwa arti lahwul hadis adalah lagu atau nyanyian, dia bersumpah dengan nama Allah. Beliau berkata, wallahi allazi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Ucapan sumpah ini diulanginya 3 kali. Hadis ini sanadnya sahih, ada di Sunan Al-Baihaqi juz 10 halaman 223. Di samping
dalam Sunan Al-Baihaqi, juga ada di beberapa kitab sunan yang lain di luar Al-Kutub At-Tis'ah. Ya. Nah, hadisnya sahih. Hadis sahih. Maksur qaul sahabinya, sanadnya sahih. Tetapi tidak diterima. Mengapa kita berani menerima hadis sahih? Karena kontradiktif dengan akal. Kita cari dulu apa akal asumtif di ayat ini. Apa akal asumtif di ayat ini? Lalu kita cari apa wahyu asumtifnya. Kita cari dulu apa akal asumtifnya, lalu kita cari apa wahyu asumtifnya, lalu kita bandingkan kontradiksi atau tidak. Ya. Akal asumtif di tafsir ini adalah mustahil lagu itu haram. Ya, itu akal asumtifnya, mustahil semua bentuk lagu itu haram. Ya. Sementara menurut wahyu asumtif, semua bentuk lagu itu haram. Ya, baik. Lagu atau nyanyian ini adalah masalah fikih, masalah khilafiyah di kalangan para ulama fikih. Sebagian menyatakan halal, sebagian menyatakan mubah, sebagian menyatakan makruh. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah masalah tafsir Ibni Mas'ud, kaitannya dengan surah 6, surah Luqman ayat 6, sekalipun nanti berakhir pada khilafiyah ulama tersebut. Mengapa banyak ulama membantah pendapat Ibni Mas'ud, sehingga sekalipun sanadnya sahih tapi tidak bisa sebagai penafsir ayat Al-Quran? Yang pertama adalah lagu atau nyanyian itu pada dasarnya hukumnya adalah mubah, baru bisa menjadi haram kalau ada hadis sahih yang jelas untuk itu. Sementara tidak ditemukan hadis sahih yang mengharamkan lagu. Inilah yang pertama, tidak ada hadis sahih yang mengharamkannya. Yang kedua, pendapat Ibnu Mas'ud ini dibantah oleh banyak sahabat yang lain, dan juga oleh banyak tabi'i yang lain. Mengapa?
Karena di Sahih Bukhari dan Muslim dinyatakan bahwa 2 orang anak perempuan bernyanyi di hadapan Rasulullah. Lalu Abu Bakar masuk dan menghardik mereka. Rasulullah menyatakan, biarkan mereka wahai Abu Bakar. Ini menunjukkan lagu atau nyanyian tersebut tidak haram. Ya. Yang ketiga adalah kita lihat ayatnya. Ayat menyatakan liyudilla an sabilillah, tujuannya untuk menyesatkan manusia. Pertanyaannya adalah apakah semua nyanyian dan lagu itu menyesatkan? Jawabannya pasti tidak. Kalau tidak, berarti tidak haram. Bahkan Ibnu Hazm berkata, jangankan membeli lahwul hadis, ya, jangankan membeli lahwul hadis, membeli Al-Quran sekalipun, kalau tujuannya menyesatkan manusia dari agama Allah dan menjadikannya sebagai bahan olok-olok, kafir. Nah, kalau begitu, Luqman ayat 6 berbicara masalah perbuatan orang kafir. Tidak bisa ayat yang berbicara masalah perbuatan orang kafir dibawa kepada salah satu tradisi di masyarakat Islam yang menyenangi lagu atau nyanyian. Ya, ayat berbicara tentang perbuatan orang kafir. Ya. Apa bukti ayat ini berbicara tentang perbuatan orang kafir? Menyesatkan manusia dari jalan Allah, kafir. Memperolok-olok ajaran agama Allah, kafir. Mendapat siksa yang menghinakan, tanda dosa besar. Ya. Jangankan lagu, membeli Al-Quran sendiri, kalau tujuannya seperti ini, kafir. Jangankan lagu atau nyanyian, membaca Al-Quran atau membaca hadis, kalau sampai melalaikan sholat, hukumnya fasik. Orang muslim, orang mukmin yang membaca Al-Quran, membaca hadis sampai melalaikan dia dari sholat, dia fasik. Ya. Karena itulah Imam Ghazali menyatakan, ketika berbicara tentang ayat ini, dia membandingkannya dengan ayat lain di surah Al-Baqarah, la yu'akhizukumullahu billaghwi fi aimanikum. Di sini ada kata al-laghwi. Al-laghwi itu sinonim dengan lahwun. Allah tidak menghukum kamu karena tidak ada unsur kesengajaan dalam sumpah. Sumpah yang menyebut nama Allah sekalipun, kalau tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada unsur niat, keseriusan, maka tidak berdosa. Sumpah dengan menyebut nama Allah tidak berdosa. Apalagi hanya sekedar lagu atau
nyanyian yang di sana tidak ada nama-nama Allah. Kalau begitu, pendapat yang moderat mengenai hukum lagu atau nyanyian apa? Ya, pendapat yang menyatakan bahwa lagu itu hukumnya sama persis dengan bicara. Ketika kita berbicara, ada pesan yang ingin disampaikan. Lagu memiliki pesan tertentu yang ingin disampaikan. Kalau begitu, hukumnya bukan kepada lagu atau bicara, tetapi pada pesannya. Bicara yang baik, hukumnya baik, halal, wajib. Ya, bicara yang buruk, ya haram atau makruh. Bicara yang biasa-biasa saja hukumnya mubah. Demikian juga dengan lagu. Baik. Yang nomor 9 adalah makana tafsiran lil Quran bima yata'aradu ta'arudan hakikiyan yata'azzaru fihil jam'u ma'a ma huwa aqwa minhu min anwa' asilun naqli. Sebagaimana kita katakan, asilun naqli itu ada 7. Yang 7 ini tingkatannya adalah tingkatan hierarkis. 1 lebih kuat dari 2, 2 lebih kuat dari 3, 3 lebih kuat dari 4, demikian seterusnya sampai nomor 7. Karena itulah yang 7 ini kita bagi 2. 1, 2, 3, 4 kelompok pertama, 5, 6, 7 kelompok kedua. Kelompok pertama baru menjadi dakhil kalau kontradiktif dengan akal positif. Kelompok kedua, jangankan dengan akal positif, dengan akal asumtif dia sudah menjadi dakhil. Bila nomor 5 kontradiktif dengan nomor 2, otomatis nomor 5 menjadi dakhil. Ya, nomor 5 umpamanya ya, Aisyah berpendapat fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sebelum pendapatnya ini dikoreksi oleh Nabi, dia berpendapat bahwa arti hisaban yasira adalah adanya penyelidikan. Ya, pendapat Aisyah ini di struktur di urutan asilun nakli berada pada nomor 5. Ya, karena nomor 5 tersebut adalah pendapat sahabat yang tidak sampai pada tahap ijma' dan tidak ada yang membantah. Nah, kita lihat kontradiktif nomor 2, yaitu hadis Nabi yang menyatakan bahwa arti hisaban yasira di sini adalah sekedar pemaparan. Demikian jugalah dengan beberapa contoh yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Demikianlah para mahasiswa yang saya hormati, pembahasan ad-dakhil fit tafsir kita pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi